rasa hormat saya kepada teman-teman PNSI semua. Baik, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan rahmatnya kita dapat bertemu virtual kali ini, yang mana semoga di pertemuan kali ini kita menuntut ilmu bareng-bareng ya teman-teman, dan semoga ada manfaatnya yang lebih. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada beliau yang kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, untuk menyingkat waktu, saya mempersilahkan moderator untuk memulai diskusinya. Kepada Mufti Al-Haramain saya persilakan. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la muridin wadin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang terhormat kepada materi yakni rekan Sayyidina Sabta Wilandra sebagai pemateri, kemudian kepada teman-teman PNSI yang sudah menyediakan, yang sudah menaungi kami semua, serta teman-teman yang mengikuti Zoom pada malam hari ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan ilmu yang bermanfaat. Amin. Yang pertama-tama kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat limpahnya sehingga kita bisa berkumpul di Zoom ini, yang mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, keberkahan, dan ilmu bermanfaat. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa dari zaman yang gelap gulita sehingga ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Sebelum kita memasuki acara inti, perkenalkan saya moderator yakni Muhammad Mulid Al-Haramain yang akan memandu berjalannya acara ini. Ya, baik. Sebelum kita mulai juga, kita akan kita sebutkan CV pemateri kita. Jadi rekan Sayyidina Sabta Wilandra itu pertama riwayat pendidikan S1 Sejarah dan Peradaban Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2016 sampai 2021. Kemudian di SMA, yaitu di SMA Negeri 6 Jakarta pada tahun 2013 sampai 2016. Kemudian MTS-nya di Negeri 19 Jakarta tahun 2010 sampai 2013. Dan MI di Miftahul Umam pada tahun 2004 sampai tahun 2010. Pengalaman organisasi, yaitu yang pertama koordinator bidang pengembangan akademik, bakat, dan keilmuan LDK Syahid UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2019. Yang kedua, staf divisi kaderisasi Forum Lingkar Pena Cabang Ciputat 2018-2019. Ketiga, Ketua Ikatan Alumni Muslim SMA Negeri 66 Jakarta 2018-2019. Keempat, Ketua Umum LDK Syahid Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2018. Terus selanjutnya, staf Departemen Komunikasi dan Informasi Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2018. Kemudian staf bidang keislaman dan keindonesiaan HMJ SPI pada tahun 2017. Pelatihan, yaitu ada pelatihan tentang penulisan kelas artikel anggota muda Forum Lingkar Pena Cabang Ciputat tahun 2017.
Terus pelatihan selanjutnya volunteer jurnalis Gensindo Koran Sindo tahun 2017. Terus prestasi yaitu juara 2 nasional esai, Masya Allah. Competition 2018 KSU Fresh in Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian prestasi selanjutnya pemakalah dalam seminar sejarah mahasiswa nasional History Week 2012 di FIB GM Yogyakarta. Karya tulis. Yang pertama ada makalah atau esai ilmiah. Yang satu, pertama, revitalisasi peran ekstrakurikuler rohani Islam dalam gerakan penguatan pendidikan karakter dalam kumpulan esai terbaik NEC National Essay Competition Ciputat Kolam 2018. 2. Peran pemuda Indonesia di Mesir dalam revolusi kemerdekaan, studi kasus Harun Nasution disampaikan dalam seminar sejarah mahasiswa nasional SSMN, ya dalam kurung SSMN History Week 2018 di FIB Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tanggal 24 Oktober 2019. Ya, terus maaf. Terus selanjutnya ada artikel opini media massa. Ya, ini karya tulis yang ada di artikel opini media massa. Yang pertama, peran RI di tengah memanasnya politik dunia. Poros mahasiswa, Koran Sindo 17 April 2017. 2. Bersatu di alam demokrasi Indonesia, Poros mahasiswa Koran Sindo 15 Mei 2017. 3. Melihat ke Mas, sepertinya nggak usah dibacain semua satu-satu ya. Oh iya. Ya. Mungkin nggak semua. Kelamaan. Iya. Ya mungkin untuk mempersingkat nanti yang lain bosan soalnya. Okay. Baik. Mungkin itu ya untuk mempersingkat waktu. Mungkin hanya sepatah ungkapan saja dari CV rekan kita. Ya mudah-mudahan dari apa yang kita telah dengar, kita baca CV rekan Saidina Sabta Wilanda, semoga kita semua bisa termotivasi dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Amin. Oke, baik, mungkin kita langsung saja ke pematerinya. Sebelum itu, jadi pemateri ini diberikan waktu sampai 45 menit atau bisa juga lebih sampai 60 menit. Ya, mungkin untuk memberi waktu langsung saja kita persilakan kepada rekan Saidina Sabta Wilandra, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngomong-ngomong yang mau share screen siapa nih? Saya atau dari panitia? Bentar, kayak dari panitia. Ya, silakan ya, di share screen dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Baik, pertama alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa ya bersama teman-teman dari Penisi kelompok diskusi bidar kognisi, dan mungkin di sini juga sepertinya anak sebagaimana saya sudah diperkenalkan sama moderator. Dan sebelumnya saya juga berterima kasih nih kepada kawan-kawan dari misi yang
memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi salah satu narasumber atau pemantik diskusi acara misi ini. Pada malam hari ini, sebagaimana yang diminta, tema kita pada malam hari ini yakni mengenai salah satu pemikiran dari tokoh bangsa, yaitu Haji Agus Salim. Mohon maaf, rekan Gimana panitia untuk mungkin poinnya? nggak bisa saya screen, ada halangan, mungkin dari langsung pemateri aja. Tunggu sebentar ya, di share screen. Sudah kelihatan ya? Bagaimana? Sudah jelas? Sudah kelihatan. Ya. Oh ya, nanti juga kalau suara saya agak putus-putus koneksinya atau tolong bilang aja langsung ya. Ya, baik. Langsung mulai saja tentang Haji Agus Salim mengenai sosok dan pemikirannya. Kalau saya lihat dari jadwal yang dibuat oleh teman-teman, kalau tidak salah, minggu lalu membahas mengenai Cokro Aminoto ya, minggu lalu itu. Dan saya kira tepat ketika setelah membahas Cokro Aminoto, maka yang dibahas itu adalah Haji Agus Salim. Mengapa? Karena jika kita berbicara soal Haji Agus Salim, pastilah akan lepas dari sosok Cokro Aminoto, karena bagaimanapun ketika pada masa mudanya atau bahkan mungkin hampir tengah dari masa pergerakan Haji Agus Salim itu pasti bersama Cokro Aminoto sebagai pemimpin di Sarekat Islam. Bahkan beberapa pihak itu menyebut bahwa Haji Agus Salim dan Cokro Aminoto itu adalah duit tunggal pertama yang dimiliki oleh Indonesia. Kalau kita biasanya mengenal duit tunggal itu kan Bung Karno dan Bung Hatta, ya kan. Tapi sebelumnya itu ada Cokro Aminoto dan Haji Agus Salim, yang mana keduanya itu memang saling melengkapi dengan gaya kepemimpinan yang berbeda, tapi saling melengkapi sebagaimana Bung Karno dan Bung Hatta. Oke, kita langsung aja berikutnya. Pertama, mengenai sekilas terlebih dahulu bagaimana biografi Haji Agus Salim ya. Di sini saya mungkin tidak akan menjelaskan secara rinci bagaimana perjalanannya secara kronologisnya, karena mungkin hal seperti itu bisa kawan-kawan baca sendiri mengenai bagaimana misalnya secara kronologis Haji Agus Salim itu seperti apa. Tapi di sini mungkin nanti saya akan hanya memberikan sekilas mengenai bagaimana jalan secara kronologisnya, akan lebih ditekankan mungkin kepada bagaimana sih pemikiran Haji Agus Salim itu, bagaimana posisi dia sebagai tokoh, seorang intelektual, sebagai tokoh pergerakan dan seterusnya. Oke. Pertama, yang mungkin jarang kita ketahui bahwa nama Haji Agus Salim itu sebenarnya bukanlah nama aslinya ya. Nama aslinya yang diberikan oleh kedua orang tuanya itu sebenarnya adalah Masyudul Haq. Ini diberikan oleh ayahnya yang bernama Angku Sultan Muhammad Salim. Jadi ketika itu kebetulan Angku Sultan Muhammad Salim ini sedang membaca sebuah buku novel gitu ya, dan ada tokoh yang menarik hati dia
dan menjadi inspirasi dia, yaitu tokoh tersebut bernama Masudul Haq. Jadi ketika istrinya yaitu Siti Zainab melahirkan anak, maka diberi nama Masudul Haq dan lahir 8 Oktober 1884. Bagaimana bisa berubah dari Masudul Haq ke Agus Salim? Nah, kebetulan Masudul Haq ini asuh oleh seorang pembantu rumah tangga yang berasal dari Jawa. Ya, jadi kedua orang tuanya memiliki pembantu rumah tangga yang berasal dari Jawa. Nah, pembantu ini sering memanggil Masudul Haq itu dengan panggilan Den Bagus. Den itu artinya Den Bagus atau anak baik lah kalau sekitarnya itu. Den Bagus. Jadi panggilan Bagus itu justru lebih akrab dipanggil untuk memanggil Masudul Haq ini, termasuk mungkin di sekolah-sekolah yang ditempati Agus Salim, teman-teman Eropanya termasuk gurunya itu memanggil, mereka mendengar Bagus itu sebagai August, jadi jadilah Agus itu. Dan Salim itu dari nama ayahnya. Hingga pada akhirnya beliau lebih dikenal sebagai nama Agus Salim. Terus secara pendidikannya, karena beliau ini ayahnya merupakan seorang jaksa di Pengadilan Negeri Riau, jadi bisa dikatakan memiliki kedudukan dan pangkat pada masa itu. Agus Salim berkesempatan untuk merasakan pendidikan di sekolah-sekolah Eropa yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Makanya beliau itu masuk sekolah dasar di ILS atau European Language School. Pada masa itu sangat jarang orang-orang dari anak-anak pribumi untuk masuk ILS. Kata-kata itu ya anak-anak pejabat, bupati, anak-anak dari kalangan priai memang memiliki harta dan kedudukan tinggi. Dan Haji Agus Salim berkesempatan untuk masuk ke sekolah dasar tersebut. Lalu selesai dari ILS di daerah Sumatera Barat, ketika itu Haji Agus Salim kemudian melanjutkan di sekolah menengah Hugenburger School atau HBS lah. Pada masa itu di HBS itu juga sebenarnya sekolah yang sangat jarang ya di Hindia Belanda. Hanya ada 3 HBS yang ada di Hindia Belanda, itu ada di Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Nah, di HBS itu memang sangat lebih sedikit lagi anak-anak pribumi yang masuk ke sekolah menengah tersebut. Tapi Haji Agus Salim karena kecerdasannya, ia berhasil mendapatkan beasiswa di HBS. Dan kemudian cerdasnya juga ini Haji Agus Salim bisa menjadi lulusan terbaik di HBS di seluruh Hindia Belanda ya. Karena beliau di HBS Batavia, meskipun dia masuk di HBS Batavia, tapi ketika lulus beliau menjadi yang terbaik di HBS seluruh Hindia Belanda. Bahkan kecerdasannya ini sampai terdengar oleh R.A. Kartini yang ketika itu R.A. Kartini sempat mendapat beasiswa R.A. Kartini, tapi karena tidak diizinkan kedua orang tuanya untuk melanjutkan pendidikan, akhirnya R.A. Kartini itu tidak menerima beasiswa. Nah, R.A. Kartini mendengar mengenai Agus Salim ini sebagai seorang anak yang cerdas. Akhirnya R.A. Kartini itu sempat meminta kepada Nyonya Abendanon, yang suaminya ini adalah seorang pejabat bidang pendidikan kolonial, mengalihkan beasiswa yang dia terima kepada Agus Salim. Tapi sayangnya memang beasiswa ini tidak pernah diterima oleh Agus Salim ketika itu untuk melanjutkan pendidikan di Belanda. Ada yang mengatakan saat itu bahwa Agus Salim memang menolak beasiswa tersebut. Ada juga yang menyatakan bahwa pemerintah tidak pernah mengurus beasiswa tersebut. Kecuali saya kalau tidak dapat dikatakan bahwa selain pelajari agama di Sumatera Barat itu kan kita mengenal ini ya, sebuah tradisi di surau, di mana anak-anak mengaji di surau. Agus Salim juga sebelumnya memang ia sempat belajar agama di surau-surau yang ada di sekitar rumahnya tersebut. Hanya saja ketika ia masuk sekolah-sekolah Eropa dengan sistem pendidikan Barat, ketika itu
membuat Agus Salim sempat merasa jauh bahkan meragukan agama, kata dia. Bahkan disebutkan bahwa Haji Agus Salim ketika di sekolah Eropa yang mendapat pendidikan Barat itu bukan hanya meragukan agama Islam, tapi dia seperti meragukan semua agama lah. Mungkin kalau sebutan kita itu seperti agnostik itulah. Apa? Karena dia merasa bahwa apa yang diajarkan, ilmu pengetahuan diajarkan di Barat itu seolah-olah bertentangan dengan ajaran agama yang selama ini dia yakini, kurang lebih begitu. Nah, karena merasa demikian itu sebenarnya membuat dua orang tua dari Agus Salim ini sempat merasa khawatir. Anaknya yang dulu mungkin sangat rajin ibadah, mengaji dan seterusnya, tapi setelah lulus dari HBS itu, Agus Salim menjadi sosok yang berubah, yang bahkan sampai meragukan agamanya sendiri. Nah, Agus Salim ini karena dia seorang lulusan sekolah Eropa yang juga dikenal kecerdasannya, maka ia juga dan mengenal dengan Snokholm-Gronye. Snokholm-Gronye ini kan seorang penasehat urusan pribumi ya bagi pemerintah Hindia Belanda, karena Snokholm-Gronye itu memang sering mengumpulkan anak-anak bumi yang masuk di sekolah-sekolah Barat dididik secara langsung. Salah satunya itu adalah Haji Agus Salim. Atas berkat bantuan Snokholm-Gronye ini juga Agus Salim setelah lulus dari HBS itu ia kemudian dikerjakan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda sebagai konsulat di Jeddah, Arab Saudi tahun 1906. Nah, mendengar Haji Agus Salim ini akan dikirim ke Arab Saudi, kedua orang tuanya sebenarnya setuju-setuju saja. Mengapa? Karena di Arab Saudi, tepatnya di Mekah itu ada salah seorang yang masih kerabat Haji Salim ya. Tepatnya itu adalah pamannya. Di Mekah itu bernama Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Nah, Ahmad Khatib ini adalah seorang ulama dan imam besar mazhab Syafi'i di Mekah ketika itu, yang masih merupakan kerabat dari Haji Agus Salim. Nah, ketika Agus Salim bekerja sebagai konsulat di Arab Saudi, ia mengurus segala keperluan para jemaah haji asal Hindia Belanda. Nah, karena itulah Haji Agus Salim sebenarnya lebih sering bolak-balik antara Jeddah ke Mekah, sehingga ia memiliki banyak waktu untuk bertemu dan belajar kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini. Nah, tapi tidak seperti kebanyakan para santri lainnya yang berguru ke Syekh Ahmad Khatib, Haji Agus Salim ini memiliki cara belajar dengan metode yang lebih berbeda. Karena kita tahu Syekh Ahmad Khatib ini memang memiliki banyak murid ya. Salah satunya itu seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Haji Ahmad Dahlan itu juga merupakan murid dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ketika mereka belajar di Mekah. Nah, tapi Haji Agus Salim ini sedikit berbeda seperti santri kebanyakan. Ia dapat dikatakan menjadi seorang murid yang lebih kritis lah. Kalau santri itu kan kalau belajar ke gurunya kan biasanya kan ya baca kitab, kan mendengarkan apapun yang dikatakan gurunya. Kalau dia bingung, baru dia bertanya ke gurunya dan seterusnya. Tapi ini Haji Agus Salim berbeda. Dia lebih banyak bertanya, mengkritisi dan membandingkan segala argumen yang diberikan oleh Syekh Ahmad Khatib. Nah, Syekh Ahmad Khatib ini karena dia seorang ulama yang cerdas dan ia tahu bahwa Haji Agus Salim ini memiliki pemahaman yang mengutamakan kerasionalan akibat pendidikannya sebelumnya di sekolah-sekolah Eropa, ya Ahmad Khatib pun meladeninya dengan cukup sabar hingga akhirnya Haji Agus Salim merasa puas dengan jawaban yang diberikan oleh Syekh Ahmad Khatib. Sehingga dalam jangka 5 tahun di Arab Saudi dan berguru kepada Syekh Ahmad Khatib, Haji Agus Salim pada akhirnya menemukan jawaban atas kegundahan hati dan keimanannya selama ini gitu. Dan nah, ini akuan dari Haji Agus Salim, dia mengatakan bahwa pada masa itu keislamanku seolah-olah hanya bawaan kebangsaan saja, karena dia orang Melayu, dia orang Minang, maka dia beragama Islam atau Islam keturunan lah.
dapat katakan gitu kata Haji Agus Salim. Dan bukan agama keyakinan yang bersungguh-sungguh, tapi selama 5 tahun di Arab Saudi, kata dia 5 kali naik haji, maka bertambah dalam sikap ia dalam beragama, daripada tidak percaya menjadi syak, daripada syak menjadi yakin mengabaikan dan agama Allah. Itulah titik balik dari Haji Agus Salim ya, yang awalnya dari meragukan agama akibat dia pengaruh dengan pendidikan Barat dan ilmu pengetahuan yang menurut dia bertentangan, pada akhirnya membuat dia menemukan jawabannya setelah bertemu dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini. Nah, setelah 5 tahun dia bekerja sebagai konsulat di Arab Saudi, dia akhirnya pulang kembali ke Hindia Belanda. Nah, di Hindia Belanda dia sebelumnya Hindia Belanda dia pada awal itu dikerjakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, salah satunya misalkan awal mula Haji Agus Salim ke Sarekat Islam itu sebenarnya bahkan diminta oleh pemerintah Hindia Belanda untuk menyelidiki gerakan Sarekat Islam. Karena pada masa itu Sarekat Islam setelah tahun 1911-an itu memiliki perkembangan yang sangat cepat. Bahkan dari yang awalnya hanya sekian ribu orang bisa menjadi sekian ratus ribu orang. Daya tarik Cokro Aminoto dan gerakan Sarekat Islam yang begitu luas itu akhirnya membuat pemerintah Hindia Belanda merasa khawatir dengan keberadaan Sarekat Islam. Nah, karena merasa khawatir itulah akhirnya Haji Agus Salim awalnya diminta oleh pemerintah untuk menyelidiki Sarekat Islam, apakah gerakan ini berbahaya atau enggak. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, ketika Haji Agus Salim mendekati tokoh-tokoh Sarekat Islam, bertemu dengan Cokro Aminoto, dia mempelajari apa itu Sarekat Islam, dia justru tertarik dengan perjuangan Sarekat Islam ini dan bergabung menjadi anggotanya. Akhirnya justru tugas yang diberikan oleh pemerintah kolonial itu ya sudah dia laksanakan. Harusnya dia akan memberikan laporan kepada pemerintah kolonial bagaimana Sarekat Islam itu, pada akhirnya dia tinggalkan dan ia tidak menjadi agen atau pegawai pemerintah lagi, tapi ia secara penuh menjadi anggota Sarekat Islam. Nah, pada 1914 Haji Agus Salim itu bahkan langsung ditunjuk sebagai salah satu komisaris dari Sarekat Islam. Saat itu ketuanya sudah Cokro Aminoto ya. Haji Agus Salim bersama beberapa tokoh lainnya, misalnya seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, lalu ada juga Kiai Haji Fajili dan lain-lain, itu menjadi komisaris dari Sarekat Islam pada tahun 1914. Tahun 1919-nya selain menjadi komisaris, Haji Agus Salim ini juga bergabung ke dalam komite yang dibentuk oleh Sarekat Islam, yaitu Komite Politik, bersama dengan Hasan Jayadiningrat, Sastro Kardono, dan juga Darsono. Dengan tugasnya yaitu mengkaji tujuan dan prinsip-prinsip pergerakan SI, mempelajari tujuan dan dasar dari asosiasi politik lain yang ada di Hindia Belanda, lalu juga studi politik secara umum. Di Haji Agus Salim ini memang selalu berada di jajaran pengurus pusat dari Sentral Sarekat Islam bersama dengan Cokro Aminoto. Jika Cokro Aminoto selalu menjadi ketua umumnya, Haji Agus Salim itu pasti selalu menjadi salah satu komisaris atau dapat dikatakan orang yang selalu berada di sisi Cokro Aminoto lah. Meskipun komisaris itu banyak, tapi Agus Salim ini adalah sosok yang memang menjadi ujung tombak dari Sarekat Islam ketika membangun ideologinya, dikatakan seperti itu. Nah, misalnya, seperti apa yang dikatakan oleh Pak Taufik Abdullah ya mengenai Haji Agus Salim. Nah, kata beliau, Haji Agus Salim itu berbeda seperti halnya Haji Samanhudi atau dengan Cokro Aminoto.
Haji Samanhudi itu dia ya yang mempelopori perintisan gerakan. Karena Haji Samanhudi itu kan yang mendirikan Sarekat Dagang Islam ya. Nah, sedangkan Cokro Aminoto itu adalah sosok yang meneruskan perintisan dari Haji Samanhudi itu dan membesarkan Sarekat Islam. Nah, tapi Haji Samanhudi dan Cokro Aminoto itu tidak cukup jika belum didampingi oleh kesediaan untuk merumuskan tujuan dan makna perjuangan. Nah, disinilah Haji Agus Salim itu lebih banyak berperan di Sarekat Islam, di mana dia bisa dikatakan menjadi seorang ideolog dari Sarekat Islam pada masa itu. Jika Cokro Aminoto itu dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang sangat karismatik, pidatonya yang sangat menggelegar, ya kan, yang sangat menarik perhatian, yang suaranya sangat lantang, dan juga dikenal dengan keberaniannya. Dan Haji Agus Salim ini mungkin dia tidak berpidato secara berapi-api seperti Cokro Aminoto, tapi dia lebih memposisikan dirinya itu sebagai seorang pemikir, sebagai seorang ideolog dari Sarekat Islam ini. Nah, disinilah kita akan melihat bagaimana peran Haji Agus Salim secara lebih mendetail di Sarekat Islam. Misalnya bagaimana persinggungan, jika ada persinggungan antara Sarekat Islam dengan komunis yang pada saat itu bernama ini ya, sebelumnya bernama ISDV, kemudian beralih menjadi Partai Komunis Hindia, dan kemudian menjadi Partai Komunis Indonesia itu. Nah, setelah Kongres Nasional antara Sarekat Islam tahun 1919, Haji Agus Salim itu sudah membangun koalisi untuk menyingkirkan orang-orang yang terpengaruh sosialisme Marxis di tubuh Sarekat Islam. Dan ia ingin menjadikan Cokro Aminoto sebagai tokoh utama yang membimbing Sarekat Islam dengan basis Islamnya. Gitu. Apabila orang-orang Sarekat Islam yang terpengaruh komunisme itu kan seperti Semaun, Darsono, ya kan, menjadikan basisnya itu di daerah Semarang. Makanya SI Semarang itu dikenal sebagai basis utama dari gerakan komunisme, termasuk di samping SI Semarang ya ada ISDV yang kelak berubah menjadi PKI itu. Gitu. Nah, pada tahun 1919 itu sudah mulai tumbuh konflik-konflik atau perseteruan antara dua kubu ini. Nah, di tahun 1919 itu juga sempat ada ini, mendirikan Persatuan Perserikatan Kaum Buruh. Nah, atau PPKB. PPKB ini sebenarnya semacam ini, federasi dari berbagai serikat buruh yang ada di Hindia Belanda. Serikat buruh itu kan banyak ya, ada serikat buruh kereta api, serikat buruh pabrik gula, serikat buruh pegadaian, serikat buruh percetakan, dan lain-lain lah. Nah, berbagai macam serikat buruh itu kemudian disatukan oleh Sarekat Islam dengan mendirikan Persatuan Perserikatan Kaum Buruh atau PPKB tahun 1919. Pada awalnya PPKB ini itu diambil alih kepemimpinannya oleh tokoh-tokoh yang pengaruh komunisme seperti Semaun dan Bersma, dan kantor pusatnya ditaruh di Semarang. Gitu. Tapi karena ada konflik-konflik internal itu tadi antara mereka yang mendukung dengan mereka yang anti komunisme, ini itu tidak berjalan secara efektif. 1920 akhirnya dirombaklah susunan kepengurusan baru di PPKB ini, di mana Semaun sebagai ketua, Suryo Pranoto dari kubu yang anti komunisme sebagai wakil ketua, dan Agus Salim juga kemudian masuk sebagai sekretarisnya. Kantor pusatnya dipindahkan ke Yogyakarta. Nah, konflik antara dua kubu ini memang sebenarnya terjadi di dalam Sarekat Islam maupun di organisasi-organisasi buruh yang saat itu ada di Hindia Belanda. Robert Van Niel itu dalam bukunya Munculnya Elit Modern Indonesia menyebutkan bahwa
ada dua kubu. Pertama, ia menyebutnya sebagai unsur-unsur revolusioner atau dikenal dengan kelompok Semarang, tokohnya seperti Semaun, Betsma, dan Alimin. Lalu juga dia juga menyebutkan ada unsur-unsur radikal, yaitu tokoh-tokoh seperti Agus Salim, Abdul Muiz, dan Suryo Pranoto, atau yang dikenal dengan nama kelompok Yogyakarta, Robert Panil. Nah, apa bedanya antara revolusioner dengan radikal ini? Pada masa itu memang istilah revolusioner itu sudah banyak berkembang dan digunakan ya oleh tokoh-tokoh pergerakan. Nah, tapi pada masa itu revolusioner itu sebenarnya diidentikan dengan ideologi komunisme dan gerakan kaum Bolshevik di Rusia, terutama setelah terjadinya revolusi Rusia tahun 1917 itu istilah revolusioner itu banyak beredar. Nah, makanya ketika disebutkan ini kaum revolusioner atau unsur revolusioner itu pasti merujuk kepada gerakan komunisme di Rusia saat itu disokong oleh kaum Bolshevik. Nah, misalnya bagaimana yang saya temukan misalnya di koran sebuah koran pada masa itu yang merekam bagaimana jalannya kongres dari Persatuan Perserikatan Kaum Buruh. Nah, di situ disebutkan seorang penulis yang bernama Sultan Muhammad Zain yang juga seorang anggota dari PPKB mengatakan bahwa selama pemimpin-pemimpinnya kaum Bolshevik yaitu Semaun, Najwa, dan Betsma, maka tak akan tidak sifatnya akan pasti revolusioner. Maksudnya selama PPKB dipimpin oleh kaum Bolshevik seperti Semaun dan Betsma dan Najwa itu pasti akan revolusioner. Dia menyebutkan bahwa kaum Bolshevik itu hendak meruntuhkan peraturan kehidupan yang sekarang ini. Ia hendak membinasakan kaum uang sama sekali. Jika tak dapat dengan halus, maka dengan kasar. Nah, jadi istilah revolusioner yang beredar pada masa itu memang merujuk kepada kaum Bolshevik yang pada masa itu telah melakukan revolusi Rusia. Sebagaimana mungkin diketahui juga bahwa dalam revolusi Rusia itu memang memakan korban yang cukup besar. Makanya saat itu stereotip atau stigma yang beredar adalah hendak melakukan revolusi pastilah dengan cara yang kasar, tidak bisa dengan cara yang halus. Makanya kenapa istilah revolusioner itu sangat menakutkan bagi pemerintah kolonial. Bagi tokoh-tokoh pergerakan juga istilah revolusioner itu atau cara-cara yang revolusioner itu mereka hindari juga. Mengapa? Karena banyak di antara tokoh-tokoh pergerakan seperti Cokroaminoto, Agus Salim itu tidak suka dengan cara-cara sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Bolshevik atau kaum komunis di Rusia itu. Di sisi lain, orang-orang dari Partai Komunis atau ISDV yang ada di Hindia Belanda seperti Semaun dan Betsma, Darsono dan lain-lain lah yang orang-orang PKI itu justru menjadikan kaum komunis Rusia itu sebagai sebagai idola atau sebagai inspirasi mereka dalam bergerak lah, kurang lebih seperti itu. Sebabnya mengapa terjadi perselisihan di internal Sarekat Islam maupun di berbagai organisasi buruh yang ada ketika itu, terutama di PPKB atau Persatuan Perserikatan Kaum Buruh selaku federasi dari organisasi buruh di Hindia Belanda. Nah, ada beberapa alasan mengapa tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim itu menolak ideologi komunisme pada masa itu. Pertama, dapat dikatakan perbedaan secara ideologis. Yang kedua itu perbedaan yang sifatnya lebih pragmatis saja sebenarnya, urusan pergerakan. Nah, dan ini makin mencuat perpecahannya setelah ada kritik Darsono terhadap Cokroaminoto dan juga setelah gagalnya pemogokan umum personil pabrik Bon akibat surat Semaun tahun 1921. Pertama, kritik Darsono itu sebenarnya ketika Darsono menuduh Cokroaminoto melakukan korupsi ya atau
menilep memakan uang kas Sarekat Islam. Nah, tapi kritik tersebut Darsono tulis di berbagai surat kabar ya kan, dan itu sempat menghebohkan banyak pihak karena Cokro Aminoto dituduh korupsi. Tapi pada akhirnya memang kritik Darsono itu tidak terbukti gitu. Dan juga banyak pemogokan umum personel pabrik ini tahun 1920, ya, di mana saat itu konflik antara PFB ini yang didirikan dan dipimpin oleh Suryo Pranoto dan Agus Salim dengan Semaun ketika itu menjadi ketua PPKB. Saat itu sudah direncanakan bersama-sama ya antara Suryo Pranoto, Haji Agus Salim dan Semaun melaksanakan pemogokan. Menjelang hari H, Semaun kemudian mengirim sebuah surat agar pemogokan tidak dijalankan karena khawatir bahwa pemogokan buruh ini akan kalah, kurang lebih seperti itu isinya. Surat Semaun itu bocor karena kan mengirimnya melalui ini ya, melalui telegram. Surat tersebut bocor, berhasil diketahui oleh pihak pengusaha gula, sehingga akhirnya mereka berhasil menekan balik para pemogok PFB karena tahu bahwa para pemimpin buruh yang ada saat itu saja tidak yakin akan menang, mereka terpecah belah gitu. Nah, pada saat itulah kemudian meningkat konflik antara dua kubu yang ada di Sarekat Islam dan PKB ini gitu. Misalnya Suryo Pranoto itu menyebutkan bahwa setiap kali suara kaum SI komunis, maksudnya itu orang-orang seperti Semaun, bikin bingung pikiran kita jika kita melihat macam kritiknya atas kaum atau pemimpin akan berlainan timbangan atau pendapat mereka, lekas saja mereka mengeluarkan perkataan menjual, menipu bangsa, atau bahkan maksud membusuk-busuk. Nah, melihat sikap mereka itu seolah-olah hanya kaumnya dan haluannya saja yang setia dan bersungguh-sungguh hati menyokong dan mengikhtiarkan kemajuan rakyat. Hampir tidak ada sikap atau gerakan orang atau perhimpunan yang terkemuka yang tidak kena kritik dan celaannya. Nah, jadi di sini yang dikeluhkan adalah bagaimana pendekatan dan pergerakan yang dianut oleh orang-orang komunis itu seperti Semaun, karena mereka setiap kali melontarkan tuduhan-tuduhan di depan umum tanpa tanpa klarifikasi atau tanpa dibicarakan terlebih dahulu, dan di kemudian hari tuduhan tersebut tidak terbukti. Nah, kurang lebih hal-hal seperti itulah yang membuat orang-orang seperti Haji Agus Salim dan Suryo Pranoto pada akhirnya merasa bahwa ideologi dan gerakan yang disebarkan oleh Semaun itu harus dibersihkan di Sarekat Islam. Nah, kedua itu adalah alasan yang sifatnya lebih ideologis sebenarnya. Haji Agus Salim sebenarnya sudah sejak lama menyatakan bahwa asas atau dasar yang dipegang oleh Sarekat Islam itu ya satu-satunya adalah agama Islam. Gitu. Misalnya dalam Kongres Sentra Sarekat Islam kelima di Jogja itu, Haji Agus Salim menjelaskan bahwa akan Sarekat Islam itu hendak menunjang agama Islam, baik buat dunia dan buat akhiratnya. Nah, asas kaum SI berdasarkan keislaman semata-mata. Nah, ini berbeda dengan Semaun dan para tokoh yang terpengaruh komunisme lainnya. Mereka justru menyatakan bahwa agama itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar gerakan karena mereka menganggap hal itu terlalu eksklusif, bahwa hal itu terlalu membatasi lah, kurang lebih seperti itu. Jadi orang-orang seperti Semaun, Darsono, Alimin, dan Tan Malaka itu menyatakan bahwa yang harus menjadi satu-satunya menjadi dasar gerakan itu ya adalah komunisme, karena komunisme itu selain bersifat lebih umum menurut mereka ya, melihat lebih umum dan juga sifatnya itu secara internasional, karena kalau partai komunis itu kan juga saling terhubung ya dengan pusatnya di
Rusia. Jadi perjuangan buruh sedunia lah, kurang lebih seperti itu. Nah, puncak konfliknya itu pada akhirnya tahun 1921 di Kongres yang ke-6 di Surabaya, di mana di situ diterapkan kebijakan disiplin partai, dan Agus Salim dan Abdul Muiz itu menjadi pencetus utama disiplin partai itu, di mana Harekat Islam menerapkan kebijakan bahwa anggota-anggotanya dilarang menjadi anggota organisasi atau organisasi partai lain di luar Harekat Islam. Jadi harus pilih salah satu. Kalau mau masuk SI ya SI aja, boleh double atau ganda keanggotaan. Nah, pada saat itu sebenarnya ada penolakan dari kelompok-kelompok dari PKI itu. Tapi kemudian disiplin partai ini tetap dilaksanakan oleh Haji Agus Salim. Karena pada saat disiplin partai ini sebenarnya Cokro Aminoto itu sedang dipenjara, belum bebas ya, dipenjara oleh pemerintah kolonial. Tapi setelah bebas pun sebenarnya ia setuju dengan penerapan disiplin partai yang dicetuskan oleh Haji Agus Salim dan Abdul Muiz ini. Jadi itu bagaimana peranan Haji Agus Salim di Sarekat Islam ya. Dia posisikan dirinya sebagai seorang ideologis, seorang pemikir di Sarekat Islam, mana bahkan disebutkan bahwa Haji Agus Salim inilah satu-satunya orang yang bisa menghalau atau menjawab argumen dari ideologi-ideologi yang disebarkan oleh kaum komunis itu juga secara ideologis gitu. Di sini Haji Agus Salim itu sangat mengangkat bagaimana Islam dijadikan sebagai ideologi dan asas dari Sarekat Islam. Nah, kalau tadi itu pada masa pergerakan ya, posisi Haji Agus Salim, di sini mungkin kita akan langsung lengkap bagaimana sekilas Haji Agus Salim dan kemerdekaan. Jadi pada intinya memang Haji Agus Salim ini sejak tahun 1900-an awal hingga pasca kemerdekaan itu dikenal sebagai seorang tokoh pergerakan yang cukup konsisten ya namanya, dan juga dihormati oleh tokoh pergerakan lainnya. Maka ketika itu mendirikan DPU PKI, Haji Agus Salim juga termasuk ke dalam salah satu anggotanya. Dan juga ketika Soekarno membentuk Panitia 9 untuk merumuskan Piagam Jakarta, Haji Agus Salim juga menjadi salah satu anggotanya, yang mana Haji Agus Salim itu mewakili golongan Islam ya, bersama dengan Abi Kusno Cokrosioso, Kahar Muzakir, dan juga Kiai Wahid Hasyim. Pasca proklamasi itu Haji Agus Salim lebih banyak menjabat sebagai nasihat Menteri Luar Negeri, dan juga beberapa kali menjadi Menteri Muda Luar Negeri pada Kabinet Syahrir maupun Amir Syarifuddin. Nah, Haji Agus Salim juga pernah menjadi ketua delegasi diplomasi Indonesia ke Timur Tengah tahun 1947, mana ini adalah misi diplomasi pertama Indonesia pasca kemerdekaan. Pada masa itu Haji Agus Salim berhasil mendapatkan pengakuan dan tanda tangan perjanjian persahabatan yang pertama kalinya untuk Indonesia dengan negara lain, yaitu dengan negara Mesir. Dan itu memang menjadi negara pertama yang mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia. Kurang lebih seperti itulah bagaimana peranan dan posisi Haji Agus Salim ketika pada masa gerakan nasional maupun ketika pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, sekarang kita mungkin sedikit beralih membicarakan bagaimana pemikiran Haji Agus Salim itu yang sebenarnya. Nah, sejak di Sarekat Islam itu, ini perlu digarisbawahi juga, meskipun Haji Agus Salim sebenarnya sosok yang sangat terhadap ideologi atau paham komunisme itu, baik secara ideologis maupun pendekatan pergerakannya, tapi kalau kita lihat bahwa cara pemikiran Haji Agus Salim itu juga sebenarnya memiliki cara pemikiran yang cenderung ke arah sosialisme juga.
meskipun dengan sosialisme yang berbeda. Kalau orang PKI seperti Semaun itu kan sosialisme Marxis ya. Nah, tapi Agus Salim memang memiliki corak pemikiran sosialisme yang berbeda. Hanya saja melihat bagaimana peranan dia berbagai organisasi buruh dan juga pemikiran dia mengenai nasib buruh yang nasib buruh yang terhinakan bukan terhinakan, yang menderita akibat kapitalisme itu sebenarnya juga menjadi perbincangan sehari-hari oleh Haji Agus Salim. Misalkan di sini yang saya temukan di dokumen catatan Kongres Sarekat Islam tahun 1919 sebelum Sarekat Islam mendirikan PKB ketika itu. Bagaimana Haji Agus Salim juga memberikan pidato yang mengecam bagaimana pengusaha-pengusaha gula itu membuat para buruhnya di pabrik maupun di kebunan tebunya itu menderita karena gajinya yang sedikit dan juga jam kerja yang berlebihan. Karena itu kata Haji Agus Salim, kerja harus memiliki organisasi pusat yang kuat, itu Serikat Pekerja, yang membimbing mereka dalam perjuangan. Nah, 1920 di dalam sebuah kongres buruh Pegadaian juga Haji Agus Salim menyatakan bahwa tingkah laku kaum uang itu maksudnya ini ya pengusaha ya atau kaum kapitalis akan mencari untung sebanyak-banyaknya dengan ongkos yang sedikit-dikitnya, sedangkan gaji kaum buruh itu kecil dan waktunya bekerja itu lama. Nah, ini cuma dua dari beberapa tulisan atau pidato-pidato Agus Salim mengenai pandangan dia mengenai nasib buruh di Hindia Belanda. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa pemikiran Agus Salim itu ya memang cenderung ke arah sosialisme, tapi sosialisme yang Haji Agus Salim anut jelas berbeda dengan sosialisme yang dianut oleh orang-orang komunis. Misalnya kalau kita lebih dalami, misalnya orang-orang seperti Haji Agus Salim, Abdul Muiz, Cokro Aminoto, lalu Suryo Pranoto, mereka sebenarnya hampir sama juga memiliki corak pemikiran yang cenderung ke arah sosialisme. Hanya saja mereka berbeda dengan sosialisme Marxisme yang dianut oleh orang-orang PKI. Salah satu perbedaannya misalnya orang seperti Haji Agus Salim dan Cokro Aminoto itu melihat bahwa para pengusaha atau kaum kapitalis itu tidak sepenuhnya jahat. Jadi seolah-olah ada dua ya, ada kapitalis yang baik, ada kapitalis yang jahat. Nah, yang harus diperangi itu adalah kapitalis yang jahat. Kapitalis yang jahat itu yang seperti apa? Ya, diantaranya ya mereka yang tidak mensejahterakan kaum buruh, yang mencari untung hanya untuk dirinya sendiri, dan seterusnya. Sedangkan kapitalis baik itu justru sebaliknya, mereka yang memperhatikan kesejahteraan kaum buruh, yang selalu mendengar keluhan kaum buruh, itu kapitalis yang baik. Karena kita tahu bahwa di Sarekat Islam sendiri pun juga banyak diisi oleh para pedagang-pedagang ya. Tidak lain ya mereka itu ya para pengusaha-pengusaha juga. Misalnya Haji Samanhudi sendiri itu kan adalah seorang pedagang. Lalu ada Haji Fahrudin, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kan juga seorang pedagang mereka itu. Nah, para pengusaha-pengusaha seperti itulah yang dikategorikan oleh Haji Agus Salim dan tokoh SI lainnya sebagai kapitalis yang baik. Gitu. Di sisi sebaliknya justru orang-orang komunis seperti Semaun, Darsono, atau bahkan mungkin Sneflit, ya kan, mereka itu tidak melihat bagian seperti itu. Bagi mereka itu ya kaum kapitalis atau borjuis itu bagi mereka itu ya semuanya adalah salah, semuanya adalah jahat, ya kan. Bahkan di dalam kongres ini, Kongres Sarekat Islam yang keempat ini ya, tahun 1919 di Surabaya, Maun dan para tokoh komunis lainnya itu juga menolak pembagian kapitalis seolah-olah ada yang baik, seolah-olah ada yang jahat. Kan bagi dia ya semua kapitalis itu harus dilawan gitu. Bahkan ketika
adanya disiplin partai tahun 1921, Semaun itu bahkan mengecam bagaimana para haji yang ada di Sarekat Islam itu adalah seorang kapitalis berkedok agama, itu kata Semaun, ya kan. Makanya mengapa dia sangat memprotes bahwa seolah-olah disiplin partai ini adalah keinginan para haji atau para pengusaha yang bergabung di Sarekat Islam. Kurang lebih seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk yang pertama ini adalah bahwa Haji Agus Salim itu ya meskipun ia anti atau bahkan menolak dan memusuhi orang-orang komunis seperti Semaun, tapi ya di sisi lain ia juga memiliki pemikiran yang cenderung ke arah sosialisme, dan dia juga banyak berperan di dalam gerakan kaum buruh di Hindia Belanda seperti itu. Lalu selanjutnya yang harus kita ketahui tentang Haji Agus Salim juga bagaimana pandangan ia mengenai nasionalisme dan agama. Nah, ini juga cukup untuk diketahui ya, karena Haji Agus Salim ini menjadi salah seorang tokoh bangsa yang sejak awal merumuskan bagaimana perjuangan kemerdekaan Indonesia itu harus dilakukan. Salah satunya dengan merumuskan bagaimana hubungan antara nasionalisme dan agama itu berlangsung. Pada tahun 1920-an itu isu mengenai nasionalisme atau kebangsaan agama itu sebenarnya sempat mencuat. Misalnya dengan berdirinya Partai Nasionalis Indonesia oleh Soekarno itu, pikiran mengenai nasionalisme dan kebangsaan itu juga mulai menyebar di kalangan tokoh-tokoh pergerakan. Pada masa itu ada beberapa dari tokoh Islam yang menolak paham kebangsaan atau nasionalisme. Mengapa ditolak? Mereka berdalih bahwa berjuang itu tidak boleh atas nama bangsa atau atas nama suku, karena itu disebut sebagai asobiah, kata mereka gitu kan. Nah, ada sebuah hadis ya yang menyebutkan dilarang berperang atas nama asobiah lah, kurang lebih begitu. Nah, itu mereka menolak paham kebangsaan yang dianut oleh orang-orang seperti Soekarno dan tokoh nasionalis sekuler lainnya. Nah, Haji Agus Salim ia juga menolak nasionalisme atau kebangsaan yang dianut oleh para nasionalis sekuler itu. Di sisi lain, ia sebenarnya tidak menolak sepenuhnya nasionalisme tersebut. Yang ia lakukan justru bagaimana menghubungkan antara nasionalisme itu dengan agama. Misalnya kata dia bahwa segala perjuangan itu tidak boleh serta-merta menghambat manusia kepada berhala tanah air. Nah, karena Haji Agus Salim mencontohkan bagaimana orang-orang berhalakan tanah air itu justru kemudian merugikan. Misalnya seperti di Eropa, orang-orang Belanda itu kan menjajah Indonesia itu kan atas nama nasionalisme. Belum lagi perang yang terjadi di Eropa, ya kan Perang Dunia Pertama misalnya saat itu kan terjadi atas nama nasionalisme itu. Nah, Agus Salim mencontohkan bagaimana nasionalisme buta, nasionalisme yang sifatnya materialistik, sekularistik, akhirnya justru akan menghancurkan. Haji Agus Salim seperti itu. Karena itulah nasionalisme itu seharusnya karena Allah Ta'ala dan menurut perintah Allah semata-mata, kata Haji Agus Salim. Mohon maaf Pak, waktunya tinggal 5 menit lagi. Oke. Ya, baik. Begitupun kata Cik Abdullah bahwa Haji Agus Salim itu merumuskan nasionalisme itu dengan sederhana saja sebenarnya, bahwa perjuangan membela kemerdekaan dan negara itu ya semata-mata lillahi ta'ala gitu. Nah, hubungan antara nasionalisme dan agama inilah yang pada akhirnya juga banyak diikuti oleh tokoh-tokoh pergerakan setelahnya. Ya, tokoh yang lebih muda seperti Muhammad Natsir dan Buya Hamka itu memiliki pemikiran mengenai nasionalisme dan agama yang serupa. Jadi bukanlah nasionalisme yang buta, yang kaufinistik,
yang merasa bahwa bangsanya itu lebih hebat dari bangsa lain, ya kan. Tapi semata-mata membela tanah air itu ya karena Lillahi Ta'ala, karena Allah Ta'ala gitu ya kan. Itu. Dan juga tentunya ya kita melupakan bagaimana persaudaraan Islam secara internasional atas nama Ukhuwah Islamiyah dan seterusnya. Nah, lalu juga yang menjadi ciri khas Haji Agus Salim ini kita dibahas juga, yakni mengenai antara Islam dengan Pancasila. Nah, Haji Agus Salim ini kan menjabat sebagai panitia 9 ya, yang merumuskan Piagam Jakarta, yang isinya juga merumuskan Pancasila itu. Nah, di Haji Agus Salim, di sini saya hanya mengutip intinya saja ya. Di Haji Agus Salim, Pancasila itu sebenarnya adalah sebuah kesepakatan bersama, dasar kesepakatan bersama dari berbagai golongan yang ada, berbagai aliran yang ada, ya ada yang sekuler, ada yang agama Kristen, Hindu, Konghucu, dan lain-lain seperti itu, termasuk Islam. Nah, Haji Agus Salim, bagaimanapun perbedaan haluan yang dipentingkan oleh berbagai aliran itu, bagaimanapun cara mereka mengusahakan atau memperjuangkannya, pertama-tama sekali dan terutama adalah boleh menyalahi pokok dasar yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kata Haji Agus Salim, dari Pancasila yang pertama-tama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Makanya mengapa ketuhanan yang Maha Esa itu diletakkan di posisi yang pertama, dan itu adalah urut yang tidak bisa diubah-ubah. Ini berbeda dengan Soekarno ya. Kalau Soekarno tentang Pancasila itu kan urutannya itu kan baku ya, kata Bung Karno. Ketuhanan itu bisa ditaruh yang terakhir, bisa ditaruh yang tengah, dan seterusnya, bebas ya kan. Nah, tapi panitia 9 termasuk oleh Haji Agus Salim ini menyebutkan bahwa pokok dasar yang paling pertama itu ya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi apapun nanti kepentingan atau tujuan dari berbagai aliran dan kelompok politik yang ada, itu tidak boleh bertentangan dengan sila yang paling pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bagaimana keadilan sosial, bagaimana persatuan Indonesia, bagaimana kemanusiaan itu tidak boleh bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dikatakan itu menjadi sila kuncinya lah, yang paling mendasar dan melapisi sila-sila yang lainnya. Itu adalah bagaimana Haji Agus Salim memandang Pancasila seperti itu. Ini sebenarnya pandangan yang sama kalau kita melihat di karya-karya para tokoh-tokoh setelahnya ya kan. Misalnya Buya Hamka itu menulis buku tahun 1950-an judul Urat Tunggang Pancasila. Itu kurang lebih sama, menyebutkan bahwa ketuhanan Maha Esa itulah yang menjadi urat tunggang Pancasila itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi dapat dikatakan bahwa sisi Haji Agus Salim itu sebenarnya ya banyak diikuti oleh tokoh-tokoh setelahnya lah. Oleh Pak Yudi Latif itu misalnya dalam disertasi dia, Intelijensia Muslim dan Kuasa, itu menyebutkan bahwa Haji Agus Salim itu adalah intelijensia Muslim generasi pertama. Jadi kalau kita melihat ini seperti kurang lebih seperti sanad keilmuannya gitulah ya. Haji Agus Salim ini sedikit unik karena pertama dia terpengaruh oleh pemikiran modernisme dari Kairo seperti dari Muhammad Hafiz ya kan, yang ada di Mesir. Dia juga terpengaruh oleh pendidikan Barat, tapi di sisi lain ia juga pengaruh oleh Syekh Ahmad Khatib di Mekah. Jadi antara pendidikan modernis, pendidikan tradisionalis dari Syekh Ahmad Khatib, juga pendidikan Barat yang sekuler itu ada di diri Haji Agus Salim. Gitu. Jadi dapat dikatakan ia memiliki tiga sanad, tiga sumber pengetahuan yang ada di dalam diri dia, Haji Agus Salim itu. Dan kemudian Haji Agus Salim ini karena ia menjadi tokoh rujukan dan guru dari beberapa tokoh-tokoh pergerakan, pada akhirnya banyak juga tokoh-tokoh pasca kemerdekaan itu yang memiliki gagasan dan pemikiran yang sama seperti Haji Agus Salim. Makanya oleh Pak Ahmad Syafi'i Ma'arif bahkan beliau disebut sebagai bapak kaum intelektual Muslim Indonesia. Karena tokoh-tokoh intelektual Muslim
setelahnya seperti Muhammad Natsir, Muhammad Rum, Mancing Ngadimejo, Prawoto, Sasmito, Yusuf Ibisono, dan lain-lainnya itu adalah hasil didikan Haji Agus Salim, terutama lewat Young Islamic Bond, di mana Haji Agus Salim itu menjadi pembina dan guru utama dari organisasi Young Islamic Bond. Nah, dan akhirnya ya, Haji Agus Salim itu setelah dari SI sebenarnya sempat hengkang dari SI tahun 1935. Karena ada konflik internal lah saat itu setelah Cokroaminoto wafat, dan setelahnya Haji Agus Salim tidak terikat partai politik manapun hingga ia wafat. Nah, pas masuk ke kemerdekaan ia sebenarnya tidak terikat oleh partai politik manapun. Sempat diundang sebagai dosen tamu di Cornell University tahun 1953 hingga pada akhirnya ia wafat pada 4 November tahun 1954. Dan banyak kesaksian atau testimoni dari tokoh-tokoh besar mengenai kehebatan dari Haji Agus Salim, ya, misalkan Profesor Semmerhorn yang merupakan Perdana Menteri Belanda yang beberapa kali bertemu di perjanjian antara Indonesia dengan Belanda pada masa revolusi kemerdekaan itu menyebutkan bahwa Haji Agus Salim ini adalah orang tua yang pintar, yang sangat jenius, termasuk dalam berbicara dan menulis dengan berbagai macam bahasa yang ia kuasai. Kata Profesor Semmerhorn bahwa Haji Agus Salim itu hanya punya satu kelemahan, yaitu selama hidupnya selalu melarat. Bahkan orang seperti Soekarno itu mengatakan bahwa dia merasa berbahagia pernah minum atau meneguk air yang dibelikan oleh Haji Agus Salim sambil duduk ngesot di bawah kakinya. Sedangkan seorang Soekarno ya kan mengatakan bahwa ia merasa bangga pernah duduk ngesot di bawah Haji Agus Salim sambil minum air yang diberikan oleh Haji Agus Salim itu, ya kan. Nah, Soekarno mempercayai bahwa ada keberkahan di air minum bekas Haji Agus Salim itu, ya kan. Karena kalau sampai sekarang kan sering kita temui juga ya, misalkan beberapa santri itu sangat mendambakan atau mengharap berkah ya kan dari minum hasil gurunya gitu ya kan, berharap berkahan dan ketentarannya itu menular kepada dirinya, kurang lebih seperti itu. Dan ini mungkin sedikit terakhir beberapa buku yang mungkin bisa teman-teman dapatkan apabila ingin memahami lebih dalam mengenai Haji Agus Salim. Yang ini berisi mengenai karangan tokoh Indonesia mengenai Haji Agus Salim, masuk ada beberapa karya Haji Agus Salim dimasukkan di dalamnya. Yang ini khusus untuk beberapa karyanya saja. Dan yang ini juga pesan-pesan Islam adalah materi yang disampaikan oleh Haji Agus Salim ketika kita mengajar di Cornell University mengenai studi Islam. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai sosok guru bangsa yang satu ini. Semoga bisa dipahami dari apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih pada materi. Mungkin selanjutnya yaitu ada sesi pertanyaan dan kita batasin sampai 3 pertanyaan. Oke, bisa langsung dimulai. Boleh lewat chat atau mute boleh. Ditampung dulu ya. Ada 1. Yuk, tinggal 2 lagi. Atau ditampung dulu atau langsung aja, Pak? Boleh, kalau mau langsung juga. Iya dah, silakan, Pak. Ini Ada ada pertanyaan di kolom komentar. Assalamualaikum, Pak. Izin bertanya, selain organisasi SI dalam kurung Syarikat Islam, apa Haji Agus Salim juga mengikuti organisasi lain? Ya. Seperti itu pertanyaannya. Organisasi lain ya? Yang disebutkan itu yang diikuti oleh Haji Agus Salim itu ya seperti organisasi buruh, seperti personil pabrik bon, itu dia
menjadi wakil ketua bersama Suryo Pranoto. Dia juga gabung ke dalam Federasi Serikat Buruh Persatuan Kumpulan Kaum Buruh ya kan, yang didirikan oleh SI. Itu saja, tapi Haji Agus Salim itu lebih menginduk kepada SI sih sebenarnya. Ketika dia keluar dari Sarekat Islam tahun 1935 itu, Haji Agus Salim mendirikan partai baru sebenarnya. Namanya adalah Partai Penyadar. Itu didirikan oleh Haji Agus Salim dan beberapa tokoh Sarekat Islam yang saat itu keluar karena kecewa dengan keputusan ketua Sarekat Islam yang baru saat itu, yaitu Abi Kusno Cokrosioso, anak dari Cokroaminoto. Setelah itu sebenarnya Haji Agus Salim tidak ikut dalam organisasi atau partai politik manapun. Itu. Oke. Baik. Selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya lagi, dipersilakan. Ini ada pertanyaan. Izin bertanya. Oke, mungkin nanti PPT-nya bisa di-share ya? Ya, boleh. Boleh, ya. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, Kak. Apakah benar anak-anak Haji Agus Salim belajar dengan homeschooling dari sekolah di sekolah Belanda, Kak? Terima kasih. Benar. Jadi Haji Agus Salim itu meskipun dia lulusan sekolah Eropa pada masa itu, tapi ia tidak mengizinkan anak-anaknya untuk sekolah di sekolah Eropa. Apa? Karena dia merasa bahwa sekolah Eropa ya, atau pendidikan Barat yang dibuat oleh Belanda itu sebenarnya adalah pendidikan akal-akalan saja untuk menjadikan rakyat bumi itu lebih menjadi budak kolonial lah, bahasa kasarnya seperti itu. Pendidikannya diarahkan agar masyarakat bumi ini menerima kolonialisme, menerima westernisasi, agar menjadi jinak terhadap pemerintah kolonial. Haji Agus Salim merasa hal seperti itu. Makanya ia melarang anak-anaknya untuk sekolah di sekolah Eropa yang didirikan oleh Belanda. Nah, sebagai gantinya Haji Agus Salim sebenarnya mengajar sendiri anak-anaknya. Itu ada ya ceritanya itu di buku Seribu Kompas itu ada mengenai Haji Agus Salim. Itu ada kesaksian dari salah seorang anak beliau yang masih hidup, istri bungsunya lah yang terakhir, menyatakan bahwa memang ia tidak disekolahkan oleh ayahnya, tapi dia belajar langsung dari ayahnya. Jadi kayak dari berbagai macam ilmu pengetahuan, berhitung, termasuk bahasa. Makanya meskipun tidak sekolah, tapi anak-anak Haji Agus Salim hampir semuanya itu bisa berbahasa asing, dari Inggris dan Belanda ya kan, karena memang belajar langsung oleh Haji Agus Salim. Baik. Kemudian selanjutnya yang terakhir dipersilakan. Mungkin yang terakhir ya, bagi teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Boleh lewat kolom Zoom komentar maupun di mute juga boleh. Oh, ini ada di kolom Zoom komentar. Izin bertanya, Kak, apakah Haji Agus Salim pernah dituduh radikal secara pemahaman dan pemikiran? Mungkin seperti itu, Pak. Dituduh oleh siapa nih? Oleh pemerintah kolonial gitu ya. Oleh pemerintah kolonial, saya belum menemukan sih ya, misalkan bahwa Haji Agus Salim itu dituduh sebagai orang radikal, karena memang pemerintah itu biasanya ya tidak secara terbuka menuduh bahwa oh ini orang radikal, oh ini orang berbahaya dan seterusnya gitu ya kan. Itu hanya batas laporan rahasia antara mereka saja gitu. Tapi kalau dari beberapa orang
peneliti setelahnya memang Haji Agus Salim ini ya dikategorikan sebagai orang yang radikal gitu. Pada masa itu sebenarnya istilah radikal itu tidak begitu populer ya. Itu istilah radikal sebenarnya hanya sebutan oleh beberapa peneliti sejarah zaman pergerakan aja. Misalnya kayak Asis Raisi itu kan menyebutkan radikalisme rakyat di Jawa gitu kan. Tadi Robert Panil mengkategorikan Agus Salim sebagai unsur radikal gitu ya. Jadi itu istilah yang digunakan oleh beberapa peneliti saja. Kalau pada masa zaman pergerakan itu istilah radikal sebenarnya belum begitu populer. Yang populer itu adalah istilah revolusioner. Sebagaimana tadi saya jelaskan bahwa istilah revolusioner itu sebenarnya lebih mengacu kepada paham dan gerakan komunisme yang inspirasinya dari kaum Bolshevik di Rusia seperti itu. Oke, baik. Mungkin sudah cukup tadi apa yang sudah ya apa yang tadi sudah dijelaskan oleh pemateri, dan tadi pertanyaan-pertanyaan pun sudah telah dijawab. Mungkin dari saya kesimpulan yaitu bahwasanya Haji Agus Salim yang pertama itu beliau adalah seorang cah bagus. Kemudian nama aslinya Masyudul Haq. Ya, Masyudul Haq. Nah, kemudian Haji Agus Salim ini beliau punya pendidikan yang tinggi dari HBS dan LS ya. LS. Kemudian beliau juga mempunyai suatu keraguan, ya ada suatu keraguan tentang ketuhanan yang mana sempat agnostik. Kemudian setelah itu bertemu dengan guru, yaitu gurunya Syekh Al-Khatib Al-Minangkabawi. Bahkan beliau juga itu adalah seorang kerabatnya Haji Agus Salim. Nah, kemudian saya juga bisa ngambil kesimpulan dari Haji Agus Salim, dari pemikirannya, beliau itu ambil dari suatu keraguan, ya, dari suatu keraguan menuju keyakinan. Sama sepertinya hal Descartes, ya, Descartes itu mempunyai sebuah meditasi, yaitu tentang keraguan menuju keyakinan. Dari keraguan bisa meluas, ya, dan akhirnya kita tidak merasa cukup, akhirnya kita mendapatkan wawasan yang luas, seperti itu. Mungkin pada malam hari ini kita cukupkan. Semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini berkah dan bermanfaat. Saya sebagai moderator mengundurkan diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak mengenakan atau kata-kata yang salah, maka mohon dimaafkan seluas-luasnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya ke Sayyidina Sabta Wilendra dan juga kepada moderator kita Mulki Al-Haromen. Untuk selanjutnya setelah ada diskusi yaitu kita akan foto bersama dan dimohon kepada teman-teman peserta di sini untuk on cam ya, biar kita semua bisa kelihatan. Silakan on cam teman-teman dan silakan kepada panitia untuk menghitung mundur. Ayo on cam yuk. Yuk semuanya. 1, 2, 3. Sabar Kor, sabar. Belum on cam. 1. Semuanya siap? Siap. 1, 2, 3. Ya, slide kedua. Oke. 1, 2, 3. Sip. Oke. Cah bagus. Ya. Baik. Terima kasih kepada panitia dan juga peserta, terutama juga kepada pemateri dan moderator yang telah membimbing kita membimbing jalannya diskusi kita pada malam hari ini. Dan semoga dengan adanya diskusi kita pada malam hari ini bisa membawa dampak yang baik, bisa
bermanfaat bukan bagi diri kita sendiri tapi juga bagi orang lain. Dan sekian dari kami, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.